Pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saya yang merupakan permulaan perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Kejadian pada waktu itu di kota Malang, tepatnya pada tahun 1987, bulan Agustus, tanggal 10 hari Senin ya. Kejadian saya menghadiri suatu kebangunan rohani di Santo Albertus Malang. Ada pelayan dari Amerika datang pada waktu itu ke sana dan saya menghadiri kebangunan rohani, dan di sana saya menyaksikan luar biasa mujizat-mujizat terjadi. Jadi saya walaupun sudah mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan, saya sudah mempelajari Alkitab, sudah ketahui bahwa Dia dahsyat dan luar biasa, namun saya penasaran, saya belum pernah berjumpa dengan Dia, dan saya menantang atau memohon ya. Saya memohon untuk berjumpa dengan Dia. Kalau memang benar-benar Yesus ada. Wah, ini kayak Thomas ini. Tapi ya itulah yang saya alami. Waktu itu saya menghadiri kebangunan rohani itu. Jadi mujizat terjadi, orang lumpuh berjalan. Saya menyaksikan langsung, melihat pada waktu itu. Namun bukan itu yang saya cari. Yang saya ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus yang melakukan mujizat itu. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong jamah saya. Biarlah saya tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Yaduh, betul-betul kayak Thomas saya ini. Tapi memang itu yang terjadi, saya meminta. Jadi sudah khotbah disampaikan, doa-doa, mujizat sudah dilakukan, sudah mau selesai, belum ada jamahan saya. Jadi saya mulai gundah gulana. Mana ini Tuhan ini? Tapi kok kenyataan Dia lakukan mujizat, tapi Dia belum hadir dalam hidup saya, belum menjamah. Saya tidak tahu bagaimana. Harusnya ya sekarang saya sadar bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, pada waktu itu saya memang masih penasaran sekali, dan saya berdoa seperti ini. Ya Tuhan, jamah saya, buktikan bahwa Engkau Yesus sungguh-sungguh benar ada. Saya lihat orang-orang mulai pada pulang. Tetap saya berdoa, saya tutup mata, saya berdoa, saya minta tolong Tuhan. Kalau hari ini belum dijamah, minggu depan saya siap. Atau bulan depan, kapan saja saya siap. Tuhan, saya ingin pembuktian daripadamu. Jadi karena saya tutup mata, saya dengar sepatu-sepatu kresek, udah mulai pada, artinya mulai pada bergerak pulang. Ya Tuhan, saya ulang lagi, saya minta Tuhan jamah saya. Ya, nggak ada jamahan, orang udah pada pulang. Oke, saya ulang lagi, saya katakan kalau nggak hari ini, minggu ini, bulan depan saya siap. Waktu saya ngomong seperti itu, di situ saya dijamah, dipegang saya,
kayak kesetrum. Orang kayak kesetrum. Dan saya nggak kuat lagi berdiri. Nggak kuat berdiri dan saya jatuh. Saya udah nggak tahu lagi apa yang terjadi. Di situ saya tahu bahwa Tuhan benar-benar, Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Karena dia memegang saya, tahu persis bahwa dia itu yang menjamah saya dan kayak kesetrum listrik ya. Tapi hatinya damai, enak luar biasa. Dan saya jatuh pada waktu itu. Kemudian ada panitia kebangunan rohani, mereka datang dan berkumpul. Saya tuh sudah tutup mata, tapi aku tahu mereka datang karena mereka datang berdoa untuk saya. Wow, ini aku, utuslah aku. Wow, dan saya ikutin omongan mereka. Ini aku, utuslah aku. Rasanya mau naik di meja saya saking gembiranya karena Tuhan menjamah saya. Waduh, udah nggak karuan saya. Senangnya minta ampun ya. Saya minta, senangnya luar biasa. Kejadian pada waktu sekitar jam 9 malam. Jadi jam 9 malam tanggal 10 hari Senin bulan Agustus tahun 1987. Hal itu tidak bisa saya lupa. Disitulah saya mengalami lahir baru. Dan saking senangnya, oleh karena jamahan Tuhan, saya jalan kaki pulang ke rumah di tante saya di Rampal, Malang. Dan itu dibuat di acara kebangunan rohani di Santo Albertus, Malang. Saya jalan kaki saking senangnya. Mau jalan kaki aja saya gembira sekali di jalan. Waduh, saya bilang ternyata Tuhan bener ada. Dia menjamah saya. Jadi saya senang minta ampun pada waktu itu. Luar biasa sekali. Sementara jalan pulang, ada seorang wanita mau nyebrang jalan, mau nyegat saya. Sudah malam pada waktu itu. Perempuan nakal. Waduh, saya baru mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan, langsung dapat cobaan. Oh, saya bilang, Tuhan lindungin saya. Oh Tuhan, bagaimana ini? Oh Tuhan lindungi saya. Tiba-tiba tahu-tahu lewat saya. Dan saya gak gubris sama sekali. Gak, jalan terus. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Sudah luput. Oh Tuhan, rupanya setan gak suka dengan pengalaman ini. Dia mau coba jatuhin. Seperti dengan cara begitu. Saya jalan terus. Jalan terus di perapatan. Sudah mau masuk ke lapangan Rampal. Tahu-tahu ada polisi yang bunyikan biasa suling dari polisi, prit. Saya bilang saya nggak bawa kendaraan, kenapa saya diberhentiin seperti itu? Wah, terus polisi itu cegat saya. Waduh, saya bilang saya nggak melanggar lalu lintas rasanya. Ada lagi ini, nggak taunya dia tanya, tinggal di mana dek? Oh, saya tinggal di dalam pak. Oh oke, mari sini saya bonceng. Dia bawa motor. Mari saya bonceng, saya antar. Ya Tuhan, terima kasih. Saya bilang tidak mengganggu pak, boleh. Ya nggak apa-apa, boleh. Waduh, jadi saya diantar. Diantar sama Pak Polisi, diantar ke rumah, ya. Dan saya terima kasih sekali. Saya tahu pasti Tuhan yang utus itu polisi itu. Mungkin Tuhan lihat karena saya udah mulai capek jalan jauh itu. Udah capek, dia utus polisi. Gonceng saya. Pengalaman seumur hidup jadi seperti itu.
Jadi saya tambah gembira, tambah melihat campur tangan Tuhan. Dahsyat luar biasa. Eh, saya sampai di rumah, saya senang, saya berdoa dan bersyukur. Ternyata benar Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dia menjamah saya. Di situ saya meluap-luap hati, bergembira luar biasa. Rasanya beban di hidup jadi ringan luar biasa oleh karena saya berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan pencipta langit dan bumi ini menjamah saya. Wah, jadi saya gembira luar biasa. Waktu itu saya rencana mau ke Amerika. Pada waktu itu saya batalkan semua rencana itu. Saya ingin ikut Tuhan sungguh-sungguh karena ternyata Tuhan itu benar-benar ada. Jadi saya konsentrasi mempelajari firman Tuhan. Dahsyat luar biasa dia. Wah, saya senang sekali. Luar biasa. Dan kesaksian berikutnya ada lagi yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Dahsyat. Yesusku amat luar biasa. Oh, amin, amin.